Buah pala merupakan rempah asli Indonesia yang berasal dari Kepulauan Banda Maluku. Tanaman pala tak hanya bermanfaat sebagai rempah untuk bumbu masak saja, namun juga dapat digunakan sebagai bahan minyak astiri yang baik untuk kesehatan. Oleh sebab itu, nilai ekonomis buah pala semakin naik dari waktu ke waktu. Berikut langkah-langkah budidaya tanaman pala yang baik dan benar. 1. Lahan. Tanaman pala hanya bisa tumbuh di negara beriklim tropis seperti Indonesia, di mana curah hujan per tahunnya adalah sekitar 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Berikut adalah lahan yang baik untuk tanaman pala agar bisa subur dan berbuah lebat. 1. Tanah gembur yang mengandung unsur hara, namun paling optimal di tanah vulkanis. 2. Mendapat akses sinar matahari secara langsung minimal 7 jam sehari. 3. Berada di ketinggian 200-700 meter di atas permukaan laut. 4. pH tanah berkisar antara 5,5 hingga 7. 5. Memiliki sistem drainase yang baik agar air tidak menggenang. Kriteria lahan di ataslah yang menyebabkan buah pala lebih sering ditanam di pegunungan. Meski begitu, jangan gunakan lahan dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Sebab biasanya akan terjadi penurunan produksi buah pada pohon pala. 2. Persiapan lubang tanam. Jika sudah mendapatkan lahan yang tepat, kamu bisa mulai dengan menyiapkan lubang tanam. Bersihkan lahan yang akan digunakan dari berbagai gulma dan tanaman pengganggu lainnya. Kemudian buat lubang tanam dengan ukuran 50 x 50 cm dan beri jarak sekitar 2 meter dari lubang tanam lainnya. Setelah lubang selesai, lakukan pemupukan dasar pada lahan terlebih dahulu untuk menambah unsur hara di tanah. Pupuk dasar terbaik adalah campuran antara pupuk kompos dan kandang dengan perbandingan 1:1. Lalu masukkan campuran pupuk ini ke dalam lubang tanam yang kamu buat. Setelah itu lakukan langkah berikut ini. 1. Larutkan 2-3 kg gula tebu ke dalam 1 bak air. 2. Tambahkan sebotol EM4 atau bakteri pengurai ke dalam larutan dan diamkan campuran tersebut selama 1 kali 24 jam. 3. Siramkan larutan tersebut ke dalam tiap lubang tanam yang telah terisi pupuk kompos dan pupuk kandang tadi. 4. Tutup lubang dengan tanah dan tunggu hingga 2 minggu agar pupuk terurai sempurna. Sembari menunggu pupuk terurai, kamu bisa menyiapkan bibit buah pala dan membuat saluran drainase. 3. Persiapan bibit. Budidaya pala akan lebih optimal jika kamu menggunakan bibit generatif biji dari tanaman unggul. Hal ini karena biji pala biasanya mewarisi sifat unggul dari tanaman induknya. Tak hanya itu, nantinya usia produktif tanaman akan lebih lama dibanding indukannya. Jadi, carilah buah pala yang matang sempurna dari pohon yang produktif dan sehat lalu ambil bijinya. Setelah itu cuci dan keringkan biji tersebut di bawah sinar matahari minimal selama 2 jam. Setelah biji pala tersebut kering, maka tanamlah di dalam polybag sebagai media tanam sementara. Jika usia benih sudah mencapai 1 bulan, barulah kamu bisa memindahkannya ke lahan tanam. Waktu terbaik untuk melakukan ini adalah di sore hari, agar tanaman tidak layu akibat terik matahari. Jika lahan tanammu konturnya miring, maka tidak perlu membuat drainase lagi. Karena air akan mengalir ke bawah dengan sendirinya. Yang penting, pastikan tidak ada kemungkinan tanaman tergenang air ketika hujan deras. 4. Tahap perawatan. Pada tahap awal penanaman, kamu perlu melakukan penyiraman sekitar 5-7 hari sekali. Ini dilakukan dengan menyiramkan air langsung ke sekitar pangkal pohon. Namun jika tanaman sudah berusia di atas 6 bulan, tanaman hampir tidak memerlukan penyiraman. Kamu hanya perlu memberi air 2 minggu sekali ketika memasuki musim kemarau berkepanjangan. Perawatan lainnya yang diperlukan adalah pemupukan susulan NPK 1 bulan setelah pemindahan bibit dan dilakukan setiap 2 minggu sekali selama 6 bulan. Dilanjutkan dengan pemupukan dasar ulang setiap 6 bulan sekali. Jangan lupa lakukan penyiangan rutin setiap 1 bulan sekali. Selanjutnya adalah penggemburan tanah di sekitar tanaman setiap 1 bulan sekali dan pemberian fungisida atau insektisida saat diperlukan. 5. Panen. Dari waktu awal pemindahan bibit, dibutuhkan sekitar 7 tahun hingga pohon pala berbuah. Tanda-tanda ia mulai produktif adalah munculnya bunga buah pala, yang diiringi berubahnya bunga menjadi buah. Buah pala bisa dipanen sekitar 7-8 bulan setelah pembungaan. Berikut ciri-ciri buah pala yang sudah matang. 1. Buah berubah menjadi kuning. 2. Tekstur daging buah empuk jika ditekan. 3. Jika terlalu matang,
kulit buah akan membelah dengan sendirinya. Perlu dicatat, biji pala terbaik adalah yang jatuh dengan sendirinya karena terlalu matang. Jadi, sebenarnya kamu tak perlu repot memetik buah dengan menggunakan galah. Biji yang sudah dipanen kemudian harus dicuci dengan air mengalir dan dijemur selama 5-7 hari. Setelah seluruh buah dipanen, lakukan perawatan pasca panen dengan pengocoran NPK sebanyak 3 kali. Ini dilakukan dengan memberi jarak sekitar 2 minggu per pengocoran NPK. Sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.